Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai pet analysis. Baca. Teman-teman, apakah sudah tahu tentang pet analysis? Apa sih pet analysis itu? Nah, dalam bahasa Indonesia pet analysis itu adalah analisis jalur. Nah, analisis jalur ini atau pet analysis itulah keterkaitan antar variabel independen, variabel intermediate, dan variabel dependent yang biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Nah, di dalam diagram ada panah-panah yang menunjukkan arah pengaruh antar variabel exogenous, intermediary, dan variabel dependent. Nah, tahu nggak sih teman-teman, pet analysis ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung ataupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Nah, teknik analisis jalur ini akan digunakan dalam menguji besarnya sumbangan atau kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kasual antar variabel X1, X2, X3, dan X lainnya terhadap Y serta dampaknya kepada variabel Z. Nah, kali ini kita akan menguji apakah terdapat hubungan langsung atau tidak langsung US dollar dan euro terhadap rupiah Indonesia dan dampaknya bagi perekonomian di Indonesia. Teman-teman sudah tidak sabar, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke variable view-nya ya, teman-teman. Nah, di sini pada kolom yang pertama kita klikkan di sini X1 dan kolom name yang kedua kita buat X2. Kemudian pada kolom name yang ketiga itu ada Y, kemudian kolom name yang keempat ada Z. Nah, di sini untuk width-nya tetap 8 dan tipenya tetap numerik, dan di sini desimalnya kita buat 0 semua kecuali pada X2-nya itu kita buat desimalnya 5. Kenapa? Karena kita euronya itu terhadap USD-nya itu lebih sedikit ya. Nah, kemudian labelnya kita buat di sini yang pertama itu dolar, kemudian label yang kedua kita buat kurs euro, kemudian label yang ketiga kita buat rupiah, kemudian label yang keempat kita buat di situ dampak ekonomi Indonesia. Nah, setelah itu kita pergi ke values-nya di sini. Nah, di sini di values untuk yang di Z-nya saja kita ubah di sini 1 kita buat ada baik, kemudian yang kedua kita buat sedang, kemudian yang ketiga kita buat itu buruk. Nah, setelah itu kita line-nya kita buat center aja semua karena untuk mempermudah kita dalam pengeditan nantinya. Nah, selanjutnya measure-nya kita buat scale aja semua. Setelah itu kita pergi ke data view ya, teman-teman. Di sini saya sudah membuat data sebanyak 5 data di sini. Nah, langsung saja kita kopikan. Setelah kita copy, nah kita langsung pastikan ke SPSS-nya ya, teman-teman. Setelah kita pastikan di sini. Nah, setelah masuk datanya semua teman-teman, langsung kita pergi ke analyze, kemudian ke regression, kemudian kita klik linear, kemudian kita akan masuk pada kotak dialog seperti di samping. Nah, di sini kita masukkan variabel rupiah ke dependent, kemudian kita masukkan kurs dolar dan kurs euro ke independent. Maka akan tampil outputnya seperti berikut ya, teman-teman. Selanjutnya kita pergi lagi ke data view-nya. Nah, kita di sini klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear, kemudian akan muncul lagi kotak seperti ini. Nah, di sini kita pindahkan rupiah ke independen, kemudian kita pilih dampak ekonomi Indonesia atau variable Z-nya ke dependent, kemudian kita klik OK, maka akan tampil outputnya seperti berikut.